balik luasnya hamparan sawah hijau yang subur, tempat bergantung penghidupan sebagian besar masyarakatnya, hutan yang kokoh sebagai benteng alam, nilai budaya yang mengakar kuat dalam semangat gotong royong, dan potensi daerah serta cita rasa kuliner yang menggugah selera. Grobogan telah berhasil mengukir namanya. Dengan luas wilayah sekitar 202.000 hektar, jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta, serta sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Grobogan terus tumbuh dan berkembang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029 dengan semangat Bangun Desonoto Kuto menuju Grobogan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan tahun 2025 sampai tahun 2029 yaitu menuju Grobogan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Yang dijabarkan ke dalam 5 misi. Pernyataan misi kelima merupakan upaya untuk menangani salah satu isu strategis yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi. Adapun 8 area dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut adalah manajemen perubahan, regulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata laksana menjadi salah satu titik fokus dalam 8 area reformasi birokrasi. Berdasarkan analisis isu strategis dengan metode USG, terdapat permasalahan yaitu masih lemahnya mekanisme dalam pengelolaan informasi pelayanan dan komunikasi pimpinan. Didukung fakta bahwa pengelolaan informasi pelayanan dan komunikasi pimpinan masih dilaksanakan secara manual, belum terstruktur, parsial, dan tidak didasarkan pada standar operasional prosedur yang dilakukan. Akibatnya, terdapat pengulangan pekerjaan dan tidak terbentuk database, sehingga evaluasi kinerja tidak dapat dilaksanakan secara presisi, serta bagi masyarakat terdapat keterbatasan akses atas informasi tersebut. Berdasarkan analisis isu lesson learned, adopsi serta adaptasi dari studi lapangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga memberikan inspirasi bagi saya, Agus Darmanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Grobogan, peserta PKA Angkatan 3 tahun 2025 untuk mengusung gagasan Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan judul Implementasi Sistem Informasi Agenda dan Komunikasi Pimpinan atau Siaga Kopi menuju pelayanan digital yang humanis di Kabupaten Grobogan. Rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme dalam pengelolaan informasi agenda dan komunikasi pimpinan dengan tahapan pencapaian tujuan, yaitu 1. Dalam jangka pendek, tujuan yang akan dicapai adalah terbangunnya sistem informasi agenda dan komunikasi pimpinan atau Siaga Kopi yang terintegrasi dengan website sekdagrobogan.go.id. Dalam jangka menengah, tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya data hasil evaluasi serta pengembangan sistem informasi ke dalam website resmi grobogan.go.id. Selanjutnya, dalam jangka panjang, tujuan yang akan dicapai adalah integrasi Siaga Kopi dengan sistem informasi lainnya yang ada di pemerintah Kabupaten Grobogan. Saya Setio Hadi, Bupati Grobogan, dengan ini mendukung atas ide aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Agus Darmanto dengan judul Implementasi Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan atau Siaga Kopi menuju pelayanan digital yang humanis di Kabupaten Grobogan. Diharapkan dengan aksi perubahan ini akan memberi kemudahan dalam penyebar luasan informasi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Grobogan. Milestone jangka pendek, pertama, pembentukan tim efektif, dengan output pengesahan surat keputusan tim efektif oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Kedua, komunikasi dan mobilisasi stakeholder
Dengan output, diterbitkannya surat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Net Mapping Stakeholder. Sebelum aksi perubahan, terdapat 24 stakeholder. Sedangkan setelah aksi perubahan, mengalami penambahan 5 stakeholder, sehingga total menjadi 29 stakeholder. Berikut adalah kuadran pengaruh sebelum dan sesudah aksi perubahan. Dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, beberapa stakeholder mengalami pergeseran. Ketiga, membangun sistem dengan pengembangan SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Dengan output, terbangunnya sebuah sistem informasi agenda dan komunikasi pimpinan, siaga kopi, yang dapat beroperasi secara optimal. Keempat, uji coba sistem dan perbaikan. Dengan output, sebuah sistem informasi yang sudah teruji kelayakan database dan kelayakan sistemnya. Kelima, menyusun standar operasional prosedur. Dengan output, ditetapkannya SOP tentang pengelolaan sistem informasi agenda dan komunikasi pimpinan, siaga kopi. Keenam, sosialisasi sistem. Dengan output, terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk melatih para admin dan pengguna siaga kopi agar dapat mengoperasikan secara benar. Ketujuh, launching. Dengan output, terselenggaranya kegiatan launching dan publikasi sebagai tanda dimulainya penggunaan siaga kopi pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025 oleh ASIS. Sekalian, saya launching dan resmikan implementasi sistem informasi agenda dan komunikasi pimpinan atau siaga kopi secara resmi saya nyatakan dibuka. Pelaksanaan koordinasi internal diaplikasikan ke dalam beberapa proses back office siaga kopi. 1. Admin back office login. 2. Admin back office membuat agenda pimpinan. 3. Agenda menunggu verifikasi admin Protkompim. 4. Agenda disetujui oleh admin Protkompim. 5. Admin Protkompim login. 6. Admin Protkompim masuk ke menu verifikasi agenda. 7. Memilih tim dokumentasi dan memverifikasi sifat agenda untuk disetujui atau ditolak. 8. Admin Protkompim menulis artikel berita. Siaga kopi juga memiliki beberapa fitur yang bermanfaat untuk masyarakat, yaitu menampilkan agenda kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda. Rilis berita di dalam setiap agenda kegiatan siaga kopi diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi, dan dengan adanya fitur ulasan diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas. Agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan sistem informasi ini, maka dilakukan publikasi melalui media cetak, media online, dan media sosial. Saya Haji Sugeng Prasetyo SEMM, Wakil Bupati Grobogan. Diharapkan dengan aksi perubahan ini akan membawa transparansi dalam pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan. Saya Anang Armunanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Saya kira ini sangat penting sekali untuk bisa mengetahui dan memantau agenda kerja sekaligus hasil singkat dari apa yang dilakukan oleh para pimpinan, utamanya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Saya Dr. Andes Mudakir Walad, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan, bahwa implementasi dari aksi perubahan ini betul-betul mendukung digitalisasi yang mempermudah tugas-tugas pimpinan dalam melayani pada masyarakat
dan ke depan bisa berkoordinasi terus-menerus dan akan kita support dari tim Kominfo atas terselenggaranya aplikasi ini. Saya Dani Agus Haryanto, Ketua PWI Kabupaten Grobogan, dengan ini menyatakan mendukung kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh Bapak Agus Darmanto dengan judul Implementasi Sistem Informasi Agenda dan Komunikasi Pimpinan Siaga Kopi. Diharapkan dengan aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan. Saya Muhammad Ansori Esya, wartawan media Gubernur Jateng. Dengan ini mendukung atas ide aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Agus Darmanto. Diharapkan dengan aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai media untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Halo, perkenalkan nama saya Eski Surawijaya. Saya merupakan seorang mahasiswa keperawatan semester 7 di Universitas Anur. Bagi saya, sistem informasi agenda dan komunikasi pimpinan atau Siaga Kopi ini memudahkan kami mahasiswa untuk melakukan riset serta memberikan gambaran data mengenai proses kebijakan publik, juga bisa membantu kami untuk memahami pola dan model komunikasi pejabat publik, khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Saya Yuda Perdana, staf Tata Usaha Bupati Grobogan, izin menyampaikan bahwa dengan adanya sistem informasi Siaga Kopi akan memudahkan kami untuk memastikan semua informasi terkait kegiatan Bupati tersampaikan dengan cepat dan akurat. Terima kasih. Bantu dengan adanya sistem informasi Siaga Kopi. Aplikasi ini memudahkan kami untuk meminimalisir kesalahan, penjadwalan, dan memastikan data agenda selalu up to date. Terima kasih. Saya Safira Turandang, bagian TU Sekretaris Daerah. Dengan adanya sistem informasi Siaga Kopi, memudahkan kami untuk melakukan pengecekan dan perubahan jadwal dengan cepat. Capaian hasil perubahan terhadap rencana aksi perubahan sebesar 100%. Proses kepemimpinan transformatif serta kolaborasi antar stakeholder dalam laboratorium kepemimpinan selama pelaksanaan tahapan atau milestone jangka pendek dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya organisasi terintegrasi, penyerapan SPIP, manajemen mutu, dan manajemen risiko, sehingga permasalahan yang muncul selama pelaksanaan aksi perubahan dapat dikelola dengan baik. Kemanfaatan aksi perubahan setelah dirasakan baik secara internal maupun eksternal dari unsur pentahelix. Keberlanjutan aksi perubahan jangka menengah dan panjang, selain tercantum dalam tahapan atau milestone aksi kegiatan, juga dituangkan dalam dokumen sasaran kinerja pegawai atau SKP. Demikian laporan pelaksanaan aksi perubahan ini. Saya optimis melalui sistem pengendalian intern dan manajemen resiko yang telah dirancang sedemikian rupa, pelaksanaannya bisa berkesinambungan dan pada akhirnya akan membawa kinerja organisasi menuju level yang lebih baik lagi. Tentu sistem ini masih jauh dari sempurna dan masih terbuka lebar untuk pengembangan ke depannya menjadi sebuah dengan ruang lingkup yang lebih besar lagi. Kiranya kami mohon saran, masukan, arahan dan bimbingan dari coach, mentor maupun narasumber demi perbaikan sistem ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.